Halo teman-teman, seperti yang sudah saya janjikan ya, di video yang lalu saya sempat bilang kalau saya mau mereview sepatu Hyperfuse 2.2 setelah pemakaian ya. Jadi kesan pertama saya menggunakan sepatu ini butuh penyesuaian ya. Lari 3 kilo pertama masih butuh penyesuaian, di hari berikutnya hari kedua mulai terbiasa dengan menyesuaikan ikatan yang sebelumnya mungkin kurang kenceng lah. Jadi di hari kedua, lari kedua maksudnya, saya coba sesuaikan lagi ikatan sepatunya dan udah mulai kerasa nyaman. Dan yang pemakaian ketiga ini yang sudah ibarat kata tuh udah menyatu dengan kaki gitu ya, kita udah bisa menyesuaikan dan itu sangat nyaman sekali teman-teman ya. Oke, langsung aja saya review ya teman-teman ya. Untuk pemakaian sepatu ini, kelebihannya dia empuk ya, sangat empuk sekali teman-teman ya. Jadi ketika misalkan kita ada di permukaan yang tidak rata, kemudian kita pijakan nih sepatu ini ke permukaan itu, dan itu akan kaki kita tuh kerasa nyaman sekali teman-teman ya. Jadi ibarat kayak ada lapisan gel gitu lah, pokoknya empuk banget, luar biasa. Ini Hyperfuse 2.2. Kemudian yang berikutnya dia itu stabil teman-teman ya. Jadi karena mungkin dia memiliki outsole yang tidak terlalu tinggi, jadi dia mungkin stabil ya. Ketika stabil kan otomatis kita bisa lebih mengatur apa namanya ya, form lari kita gitu ya. Kita lebih leluasa gitu kan. Beda hanya kalau misalkan dia tebel ya outsole-nya, terus agak sedikit mungkin pijakannya kurang pas di permukaan dasar aspal atau tanah, itu agak kurang stabil kalau menurut saya ya. Oke, jadi yang kedua ini dia lebih stabil. Yang ketiga dia ringan banget teman-teman ya, dia ringan sekali ya. Jadi saya juga pas pertama lari menggunakan sepatu ini agak kerepotan menyesuaikan form larinya, karena memang sebelumnya saya memakai sepatu yang sedikit lebih berat dari ini gitu ya. Jadi ketika pakai ini agak harus menyesuaikan lagi ya. Makanya tadi saya sampaikan pemakaian ketiga baru saya bisa terbiasa dengan sepatu ini. Dan ini sangat luar biasa teman-teman ya, benar-benar nyaman banget dipakai, empuk, kemudian dia stabil dan juga ringan. Nah, itu berdasarkan review dari saya ya teman-teman ya. Dan kita bahas kekurangannya ya. Kekurangannya, tapi lebih tepatnya bukan kekurangan sebetulnya ya. Lebih ke namanya ya. Ini dari saya sendiri ya, bukan kekurangan tapi lebih ke sedikit berbagi keluh kesah aja lah ya. Keluh kesah menggunakan sepatu ini ya. Yang pertama itu dia ukuran 41. Saya juga sebelumnya pakai 41 dan itu true size ya. Jadi kalau saya lihat review-reviewnya, kalau sepatu Ortus itu true size aja itu kan, nanti sesuai dengan kaki gitu ya. Tapi di sepatu ini saya pakai 41, tapi di depan ini agak terlalu terlalu lebar teman-teman dia ya. Dia jadi masih space kosongnya itu masih sangat longgar ya, sekitar segini nih, sekitar tiga jari nih dari depan ya, dari outsole depan, sekitar 2 atau 3 jari inilah. Dan ini sangat mengganggu ya teman-teman ya kalau menurut saya ya. Dan kalau yang dari middle ke belakang ya, ini ukurannya pas, di kaki itu mencengkram dan pas ya teman-teman. Tapi kalau di depan ini agak sedikit mengganggu. Nah, ini dia bekasnya, bekas pemakaiannya tuh di uppernya itu dia jadi seolah-olah kaku kayak gini. Nah, kalau misalkan kaki kita sampai ke depan, kemungkinan tidak akan terjadi seperti ini ya teman-teman ya. Dan saya juga nggak paham juga ini sebuah keunggulan dia atau memang saya aja yang nggak paham ya. Jadi ketika misalkan kita pakai dan ini sangat longgar di depan, otomatis uppernya tuh dia nekuk dan seperti ketarik gitu ya. Jadi ketika kita melangkahkan kaki kayak gini, terus kita
pijakan lagi dia kan merenggang kayak gini. Nah ini akan terjadi terus teman-teman, ini akan terjadi gesekan di sini uppernya, ini kerasa banget. Ini nggak tahu memang sepatu jenis mesh, bahan mesh ini, upper bahan mesh ini memang seperti itu atau memang ukuran kaki saya yang terlalu kecil gitu ya. Tapi kalau di belakang sampai sini tuh memang sepatu kaki saya tuh pas teman-teman ya. Cuma memang di bagian depan ini agak sedikit longgar. Dan itu tadi sehingga terjadi gesekan di sini ya. Nah, itu nggak tahu tuh emang fungsi uppernya seperti itu atau memang kaki saya yang kurang gede dikit gitu. Tapi kalau misalkan saya pakai 40, kayaknya di sini juga sangat-sangat kekecilan teman-teman ya. Karena 41 aja udah nyaman banget sebenarnya, di antara di depan sampai tengah ini udah nyaman banget. Tapi ketika di depan ini masih longgar ya. Mungkin karena karakter kaki saya yang jarinya agak pendek gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan benar-benar terus size 41, ini nyaman banget teman-teman ya. Sebenarnya ini bukan kekurangan ya, ini hanya kendala saya aja ketika pakai sepatu ini. Nah, gitu. Tapi overall ya tetap nyaman sih walaupun ya terjadi hal-hal kayak gini. Nah, ini nggak tahu nih nanti secara ketahanan sengaja memang dibuat dengan desain seperti ini agar kekuatannya dia lebih bisa bertahan lama atau memang ini mempengaruhi ketahanannya nanti ketika posisi kaki saya seperti itu ya. Mungkin kalau misalkan masih ada kesempatan bisa saya review lagi, mungkin beberapa kali pemakaian lagi atau gimana, mungkin nanti kita bisa videokan lagi ya. Oke. Kemudian kekurangan yang kedua adalah quality controlnya kurang teman-teman ya. Nah ini nih, dia di talinya itu dia cacat ya. Ini saya katakan cacat ya. Nah, kayak gini. Ups, ya. Jadi kayak ada semacam guratan gitu ya. Agak kayak guratan seperti itu. Ya, kelihatan ya teman-teman ya ini. Nah, kayak hampir putus, tapi ini kuat. Ini masih sangat kuat. Cuma saya katakan ini cacat ya karena ada berbeda dengan yang lain ya. Berbeda dengan yang bagian yang lain talinya, ini kan kelihatan bagus. Kalau ini kan kayak hampir putus, tapi ini kuat. Cuma ini minor sih. Cuma yang disayangkan adalah quality controlnya kurang ketat ya. Dan saya pun yang beli di offline store juga nggak ngecek juga. Ini kesalahan saya juga ya. Tapi buat teman-teman kalau misalkan mau beli sepatu offline, cek aja ya dengan teliti sebelum dibawa pulang. Nggak apa-apa, itu haknya teman-teman buat ngecek gitu ya, nggak masalah. Dan jangan kayak kejadian kayak saya gini. Tapi ini nggak masalah sih, masih bisa diikat kencang dan nggak terlalu mengganggu sih sebetulnya. Cuma memang ya sayang aja gitu loh ketika sepatu Ortus ini ada cacatnya gitu ya, walaupun kecil ya, walaupun minor, tapi saya katakan ini cacat. Oke teman-teman, mungkin itu ya. Jadi dari kelebihannya tadi dan juga kekurangannya yaitu terkait dengan true size, tapi bagi saya ini ada kendala di bagian penggunaan uppernya ini ya. Jadi ini agak membekas, sangat terlihat karena memang ini terjadi lekukan dan gesekan secara terus menerus karena kaki saya itu nggak full sampai depan. Tapi kalau kaki saya kemungkinan bisa full sampai depan, ini bakal nyaman banget teman-teman. Dan nggak tahu bakalan terjadi kayak gini juga apa enggak ya. Mungkin teman-teman bisa komen kalau misalkannya udah paham terkait dengan pemakaian saya ya, true size tapi kaki saya nggak sampai depan dan terjadi seperti ini gimana. Dan juga uppernya ini memang sengaja didesain seperti ini atau memang ketika saya pakai nanti ada pengurangan ketahanan atau seperti apa ya. Mungkin kalau ada yang udah paham bisa komen ya. Oke, segini dulu ya teman-teman ya. Kurang lebih berapa kilo ya? 15 kilo sih aman-aman aja dan nyaman sebetulnya ya. Apalagi kalau misalkan ini benar-benar nggak terlalu lebar nih depannya. Wah, kokil sih, ini nyaman banget sih dengan sepatu dengan harga yang sangat terjangkau menurut saya. Dengan spek seperti ini istimewa sih teman-teman ya. Ini